Nah, halo seluruh kabeh, kembali lagi bersama saya Fikola Jowo. Nah, di video kali ini aku pengen memperlihatkan ke kalian pekerja-pekerja asing yang bekerja di Jepang yang mendapat kekerasan atau gimana ya, mendapat perlakuan yang tidak baik dari teman kerja ataupun bosnya, seperti itu ya. Ya, di lingkungan pekerjaan tersebut gitu ya. Nah, kenapa aku pengen nunjukin ini ke kalian semua? Supaya gini loh, kalian itu kan pergi ke Jepang, itu kan negaranya sudah beda gitu ya. Jadi apakah niat kalian itu sudah siap atau belum bekerja untuk di negeri orang gitu. Di sini saya juga pengen mendapatkan tanggapan dari kalian mengenai video-video ini gitu. Jadi ada beberapa video yang pengen aku tunjukkan nanti ya. Dan salah satunya ini sangat viral di beberapa minggu yang lalu gitu ya. Sampai keluar di video di SNS gitu ya, di internet, di media internet, bahkan di berita di TV-TV Jepang itu beberapa hari itu muncul-muncul terus gitu ya. Nah, ini baru saya post karena saya pengen gini, kalian itu siap nggak gitu ya. Saya juga nggak pengen kalian itu mendapatkan tindakan kekerasan atau perlakuan yang tidak baik seperti ini. Cuman apabila nanti kalian bekerja di Jepang atau di negara manapun gitu ya, apakah kalian siap gitu apabila kalian nanti mendapatkan lingkungan seperti itu gitu. Saya juga tidak pengen gitu ya, saya juga tidak pengen, atau siapapun pasti tidak pengen mendapatkan lingkungan kerja yang seperti ini gitu ya. Tapi gini loh, kita itu nggak tahu ya nanti itu kita di Jepang itu lingkungan kerja kita itu seperti apa gitu ya. Apalagi kalau apabila kita itu sendirian di situ, nggak ada orang Indonesianya, istilahnya seperti itu ya, dan semua lingkungannya itu orang Jepang gitu. Nah, gimana? Coba kalian renungkan lagi, apa kalian itu sudah mantep belum kerja ke Jepang itu ya. Yuk kita lihat aja langsung videonya seperti apa. すいませんと思ってもいいこといらんねん、そうすいませんの別にそんな分かってたよ。おこもう嘘つくね嘘つくね正直言ったやん。もうあれで分からんわ、もう嘘やんか。分からんわけないやん。sao đi mua tôi bị bệnh なんだ遊びやわけないやんか。あんな sao đi mua liền tao liền giao nó mua đi なあ聞いてやんか。 không cái mày なあ không mày đi dùng thì đâu 聞いてやんけ。あ俺かな言ってんのけえけそういうとこやんけ。 sao sao Mày đừng nha. Sampai ditonjok kayak ini ya, sampai berantem. Nah, itu video yang pertama ya. Gimana tanggapan kalian mengenai video itu? Jadi itu tadi entah rekan kerjanya, entah bosnya gitu ya, memarahin anak Jisuse. Tadi di situ Jisuse ya, disebutkan di situnya tuh Jisuse gitu ya. Jisuse itu ya orang pemagang lah, istilahnya masih gitulah, masih belajar gitu ya. Dan kayaknya itu bukan orang Indonesia, dengan aku tadi dengar ya, dengan suara teman-temannya tadi itu kayak kalau nggak Vietnam, orang Cina gitu ya di situ. Nah, itu tadi jadi dimarah-marahin. Terus tadi yang pegang kamera itu saya nggak tahu itu temannya atau orang Jepangnya gitu ya. Kayaknya sih temannya yang dimarahin itu tadi ya. Sampai dia bilang, tadi kan ada tulisannya di situ ya, temannya yang lain, temannya Jisuse ini yang lain itu ini kamera pegang, terus yang satunya itu sambil pegang peso gitu. Istilahnya itu buat jaga-jaga kalau misalkan orang yang tadi itu, orang Jepangnya yang marah-marah tadi itu mencelakakan orang tersebut gitu ya. Dan tadi kelanjutannya saya nggak tahu ya, ini cuma penggalan gitu ya, penggalan video yang diperlakukan tidak baik sama orang Jepang gitu. Nah, kita lihat video berikutnya ya. Nih. 分かんなかったの教えるし、どこで使うの？ねえ、どこで使うの？何するとき使うの？何するとき使うの？今日は？昨日言ったよね、俺。忘れた。 sampai jotos.
Main tangan ya. Jadi di sini video ini tadi ya, itu kayaknya itu orang pemagangnya ini, orang pekerjanya ini ya, itu tuh nggak tahu cara kerjanya, entah melakukan kesalahan atau nggak tahu gitu loh. Jadi tadi kan ditanya sama yang orang Jepangnya tadi ya, Joko desu ka no gitu ya. Maksudnya ini tuh dipakainya di mana gitu. Ini tuh dipakai di mana? Mungkin kesalahan ya, entah harusnya pakainya di sini, tapi dia lakukan di sini gitu loh. Jadi nggak tahu di sini tuh yang bener tuh yang mana gitu ya. Tapi kalau dilihat dari video ini memang dari pemagangnya ini salah kayaknya, karena dia tanya gitu kan. Tadi kan bilang kalau nggak tahu tak kasih tahu gitu kan. Dia bilang gitu. Makanya dia marah-marah banget kan. Kayaknya tuh melakukan kesalahan yang fatal gitu lah. Ini kan kalau dilihat dari videonya ini itu kayak ini ya, dari konstruksi jalan gitu ya. Entah dia itu bangunan atau jalanan gitu ya. Sepertinya sih kayak di pekerja jalanan gitu ya. Maksudnya tuh entah dia itu membuat memperbaiki jalan atau apa. Soalnya kan di situ ada truk, terus ada kayak krennya gitu ya. Ada kayak katrolnya itu ya. Terus di situ ada kayak yang orange segitiga itu kan untuk pembatas jalan gitu ya, supaya tidak melintas ke situ. Kayaknya sih kalau dari dia di sininya sih kayak pekerja konstruksi jalanan seperti itu ya. Nah, jadi ini bukan orang Indonesia kayaknya, bukan orang Indonesia. Orang Indonesia saya jarang sih melihat kasus yang kayak gini sampai viral gitu, jarang banget ya. Apalagi di SNS gitu ya. Ya semoga aja orang-orang kita gitu ya, orang-orang Indonesia ya, nggak orang Indonesia aja, semoga orang luar negeri yang bekerja di Jepang itu semoga diberi keselamatan dan diberikan lingkungan yang baik gitu ya. Semoga dan orang-orang yang kayak gini nih semakin nggak ada gitu ya. Dan pasti akan ada terus orang-orang kayak gini nih. Karena gimana ya? Karena mereka tuh ya gimana ya? Namanya orang Jepang ya, bekerja sama orang asing, apabila kita salah ya kita salah juga gitu ya. Tapi kan mereka tidak harus memberikan kekerasan seperti itu gitu loh. Jadi teman-teman tolong ya siapkan diri kalian gitu loh. Itu. Nah, ini video yang kedua ya. Ini ada video lagi, kita lihat. Ini lebih kejam. Ini lebih kejam dari video yang sebelumnya. 痛みとものでわからんと忘れんこしちゃろうかまた再生しちゃろうか持ってこい100日こうやろ知ってよかダメです ngeri banget ini. 破ってよかダメです。わかったわかりました。いたかろ忘れっとこいよ忘れません。忘れんやろ普通かっこいいかっこいいかっこいいはい来い忘れてるいい忘れます普通いたかけわからんわからんかっこいいかっこいいかっこいいいたかろ忘れっといて忘れません。忘れません。切ってよかこれダメです。ダメです。ダメです。ダメです。 Lihat tuh ya, pakai apa? Pakai tang. Gila. Ini lihat ya. Tadi pakai palu yang terakhir. Apa tanggapan kalian? Gimana kalian kalau di posisi itu gitu? Ngeri banget ya. Tadi yang pertama tuh kalian paham nggak? Jadi ini entah bosnya, kayaknya sih bosnya ya, maksudnya tuh atasannya itu ya, atasannya. Kalau aku dengar tadi ya, orang pemagangnya ini, kayaknya dia itu orang Vietnam ya, dengan logat bahasanya tuh kelihatan, kayaknya tuh orang Vietnam gitu. Tadi kan bosnya tanya, Itai kan, sakit kan gitu kan? Dia bilang, iya sakit gitu ya, yang pemagangnya, iya sakit. Sakit nggak? Iya sakit. Terus yang bosnya tadi tuh bilang, yaudah kalau kamu nggak tahu sakitnya, biar kamu nggak lupa sakitnya, sini
seni tanganmu gitu ya, dicepit pakai tang jarinya tadi ya, cepit pakai tang gitu. Biar aku nggak tahu ini kesalahannya apa ya waktu pertamanya ya, mungkin kesalahan kerja, entah ya sampai jarinya itu mungkin ya jarinya temennya atau jarinya siapa itu sampai kecelakaan kerja, mungkin sampai putus atau kena apa gitu ya, sakit, sehingga orang pemagangnya ini itu ditanya kayak gitu tuh sakit loh gitu, supaya kamu tuh nggak, biar tahu sakitnya, biar kamu tuh nggak lupa sakitnya kayak apa, dicepit pakai tang tadi ya. Terus tadi kan bilang tak tarik loh ini loh, tak tarik loh, maksudnya habis dicepit tak tarik loh, kalau tak tarik ini jarimu putus loh, bilang gitu yang tadi ya, yang orang Jepangnya. Terus jadi jangan gitu ya, yang pemagangnya tadi ya, jangan dame bilang gitu kan. Terus habis itu udah, ih ngeri banget ya. Terus tadi yang video yang selanjutnya tadi ya, yang di luar tadi itu pakai palu, di apa, dipukulkan gini ya, ke nggak tahu ke kepalanya apa ke badannya gitu ya. Ngeri banget ya. Jadi gini loh teman-teman, kalian itu kerja ke Jepang hanya melihat enaknya aja kan gitu kan, maksudnya kerja ke luar negeri kan kalian melihat enak-enaknya aja kan, kalian nggak tahu kan sisi lainnya tuh kayak gini gitu ya. Ya semoga kita ini mendapatkan lingkungan yang baik gitu kan, tapi kan kita nggak tahu ya, nggak tahu kedepannya kita gimana gitu ya. Ya semoga aja kita itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah ini video yang terakhir ini sempat viral yang di Jepang ya, di internet juga viral gitu ya, beberapa hari yang lalu gitu ya. Ini kasusnya orang Vietnam. Nih lihat videonya kayak gini. Dipukul. Oh ini suaranya dihilangin ya. Oh ini dipukul ya, dipukul. Jadi ini di dalam kendaraan gitu ya, entah di dalam truk atau di mana ini. Sampai disensor, sampai dipukul-pukul dia tuh kan. Dipukul ya. Dipukul. Ini, nah ini ya. Oh ini pelecehan ya. Kayaknya alat kelaminnya tadi ya, nggak tahu disakiti gitu ya. Ini cowok, korbannya cowok ini ya. Ini tapi ya. Itu ya, lihat kan kayaknya tuh kayak pelecehan seksual gitu ya. Nah gitu ya, jadi itu yang video yang terakhir itu sempat viral di berita Jepang, di TV Jepang, dan di internet ya. Berita media Jepang itu viral beberapa minggu yang lalu. Jadi orang Vietnam, ini tuh kejadiannya orang Vietnam ya ini. Dia itu bekerja selama 2 tahun di kayak gituin terus, maksudnya dijahilin gitu ya, melakukan kekerasan sama teman kerjanya gitu ya. Selama 2 tahun dia sabar katanya ya, di beritanya gitu, dia sabar, terus akhirnya dia melaporkan ke polisi gitu ya, melaporkan ke pihak yang berwajib gitu ya. Ngeri ya dilihat kayak gitu ya.
Jadi ini yang terakhir ini kejadiannya di Okayamashi di daerah Jepang. Di sana kalau di daerahku kan di bawahnya gitu ya. Di bawahnya agak kesini gitu ya. Ngeri banget ya. Jadi gimana ya? Kalau menurut aku kejadian-kejadian kayak gini nih ya, kekerasan kayak gini itu paling banyak itu di ini loh. Kayak di pabrik, di kerja konstruksi, di kayak gitu-gitulah. Jarang ya kalau misalkan kayak pekerja kaigo, pekerja perawat gitu-gitu ya. Itu jarang kalau misalkan kerja kaigo sama perawat yang dilakukan sampai kekerasan kayak gitu, jarang ya. Paling kalau dimarahin ada ya. Orang Jepang tuh, maaf ya ini ya bukan menjelek-jelekan orang Jepang, tapi orang Jepang itu memang ada yang orangnya seperti itu gitu loh. Ada yang memandang rendah kita gitu, memandang rendah seorang orang luar negeri gitu ya. Misalkan orang Indonesia yang memandang, pokoknya karena kita itu bahasanya mungkin ya, dari bahasa terus kita itu dipandang negara kita kan ketinggalan jauh gitu loh. Maksudnya Jepang itu dibandingkan negara-negara yang lain kayak ASEAN, kayak tadi ya Vietnam, terus ada lagi misalnya kayak Filipina, terus Indonesia gitu ya. Mereka itu negaranya itu kan negara maju gitu ya. Dan mereka itu memandang negara kita, apalagi memandang kita gitu ya. Kita itu nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi orang Jepang ada yang pandangannya seperti itu. Tahu Indonesia nggak gitu ya? Indonesia itu menurut kamu tuh kayak apa sih gitu? Pandangan pertama mereka gitu ya. Jadi menurut mereka itu Indonesia itu hutan gitu loh. Jadi kita itu dianggapnya itu orang pedalaman gitu loh. Nggak tahu apa-apa, yang ya apa ya, yang nggak bisa apa-apa mungkin ya pemikiran mereka, karena pandangan mereka seperti itu ya. Ya ibarat aja kalian itu memandang negara yang lain hutan. Apa yang kalian pikirkan kalau ketika kalian itu memandang negara itu tuh hutan gitu ya, banyak hutannya dan kayak gitu. Pasti kan mereka memandang juga kita itu seperti pendidikannya rendah, nggak bisa apa-apa gitu kan. Padahal kan salah gitu ya, salah gitu. Banyak kok orang pinter juga banyak di negara-negara kita ya. Negara-negara lain juga banyak yang bekerja di Jepang. Justru bahkan orang Jepangnya sendiri gitu ya, yang menurut saya sendiri gitu ya, kalian itu ya kalian menang itu ya, menang karena di negara kalian sendiri gitu ya, bahasa kalian sendiri gitu loh. Kita kan bekerja ke sini dengan keterbatasan bahasa aja gitu. Kalau untuk untuk pengetahuan kita kan masih sama belajarnya ya gitu, masih sama-sama belajar. Cuman mereka menang bahasanya gitu loh. Dan kalau misalkan, makanya aku selalu bilang ya, kalian itu kerja di negara manapun gitu ya, kalau bisa itu bahasa mereka kalian pelajarin dengan baik gitu. Karena memang bahasa itu ya paling utama, karena kalian kerja itu kan di negara orang gitu ya. Jangan berharap mereka itu yang menyesuaikan kita gitu. Memang ada tempat kerja yang mereka itu bisa mengerti kita gitu, bisa menyesuaikan kita karena kita orang asing gitu ya. Tapi bagaimana ketika tempat kerja kalian itu tidak mensupport kalian gitu. Jadi kalian itu harus bisa menyesuaikan dengan mereka yang orang Jepang gitu loh. Gitu loh. Karena kalau kalian ngerti bahasanya, mereka ngomong apa kalian ngerti, cara kerjanya juga ngerti gitu ya. Gitu ya. Jadi bahasa itu menurut saya penting dalam bekerja di luar negeri gitu ya, yang bukan bahasa kita sendiri. Nah, yang kedua yaitu kalau kita ngerti bahasanya, kayak orang Vietnam yang terakhir ya, mungkin ya ini persepsi saya, karena dia orang sendiri di situ, karena dia orang gaiko, orang asing sendiri di situ ya, di kayak gitu ini tuh ya, karena pertama bahasa dia nggak ngerti, aku harus ngapain ini di kayak gini tuh, aku harus ngapain ya, mungkin ini kayak gini aja lah, mungkin besok juga udah selesai gitu ya. Tapi ternyata terus berlanjut sampai 2 tahun gitu ya, dan dia bisa sabar, hanya bisa sabar. Coba kalian bayangkan 2 tahun di kayak gituan terus gitu loh, kan nggak enak ya kerja kayak gitu ya. Nah ini mungkin berani ngelapor karena dia mungkin sudah lama di Jepang ya, udah 2 tahun, bahasa Jepangnya kan udah lumayan tuh, udah bisa ngelapor ke pihak yang berwajib gitu ya, dan bahasanya mungkin sudah agak mumpuni lah, seperti itu. Nah
Gitulah ya. Coba kalian pikirkan kalau kalian tuh kerja sendirian, apa yang kalian lakukan kalau kayak gitu? Misalkan kalian nggak bisa bahasanya, kan bingung juga. Kalian mau ngelapor kayak gimana ngelapornya, gitu ya. Ya memang tadi ada video, tapi kayaknya video tadi itu yang ngerekam itu orang Jepangnya gitu ya, temen orang Jepangnya gitu. Dan ngeri banget ya. Ini yang kejadian viral barusan, ya pokoknya tahun inilah, bulan-bulan kemarin ya. Itu masih ada kayak gitu. Ya semoga aja nanti setelah itu nggak ada kejadian kayak gitu ya. Makanya di sini walaupun nggak ada kejadian kayak gitu, kan lebih baiknya kita itu menjaga diri ya. Kalau kita lebih bahasa Jepangnya itu lebih bisa mumpuni, kita itu bisa kok. Kalau misalkan kita itu diperlakukan seperti itu, kita bisa langsung melapor gitu. Nah, melapornya ke siapa ya? Banyak. Bisa ke polisi, bisa ke pihak penyalur kalian yang menyalurkan kalian ke sini itu siapa itu. Karena kalian itu makanya harus hati-hati ya. Pilih penyalur yang bertanggung jawab gitu. Jangan kalian itu milih penyalur yang nggak bertanggung jawab. Misalnya ada kayak gini, penyalurnya nggak mau tanggung jawab, gimana? Gitu kan? Gitu loh. Makanya kalian itu ke Jepang itu, apakah sudah benar-benar menentukan pilihan kalian itu untuk bekerja ke Jepang gitu? Apakah sudah siap dengan segala resikonya seperti itu? Karena kejadian kayak gini ya nggak tahu kita akan menimpa siapa aja gitu kan. Ya kita berharapnya kita itu di lingkungan yang baik gitu ya. Tuh. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman ya, dulur-dulur KB yang bisa aku share untuk kali ini. Semoga bisa menjadikan pandangan kalian ke Jepang untuk bekerja di Jepang, dan alangkah lebih baiknya tuh saya seperti apa sih, menyusun apa namanya ya, planning gitu ya, apa yang harus aku lakukan sebelum aku pergi ke Jepang gitu ya. Karena kan banyak yang harus dipersiapkan kan, mulai dari bahasa dan lain-lain gitu. Nah, mungkin itu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.